Terima kasih. Jadi saya diperintahkan oleh Bapak Direktur Lalu Lintas untuk memberikan beberapa materi kepada peserta bimbingan teknik kurikulum 2014-2013 untuk dianukan 2014 dalam rangka integrasi pelajaran lalu lintas ke dalam pelajaran PKN. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya pemerintah dalam rangka menurunkan angka kecelakaan untuk menghindari kematian di jalan dengan sia-sia, yang saat ini diidentifikasi para korban kebanyakan berusia remaja, berarti usia-usia masih pada bangku sekolah. Maka sangatlah tepat kalau pelajaran lalu lintas diterapkan di bangku sekolah dalam rangka untuk menangkal kematian daripada siswa dan guru. Jadi dalam hal ini yang sangat perlu saat ini kita lihat kecelakaan ini rata-rata akibat adanya sebuah pelanggaran, dan pelanggaran yang terjadi yang sangat potensi kecelakaan ada beberapa hal, terutama melawan arah. Karena melawan arah ini sangat potensial untuk terjadi kecelakaan karena dia mengambil sebelah kiri orang lain. Yang kedua, lampu merah. Lampu merah ini karena setiap ada lampu yang merah, ada lampu yang hijau. Sehingga yang hijau merasa berhak, sehingga kecepatan mungkin lebih kencang daripada biasanya. Karena untuk mempercepat jangan merah kembali. Yang ketiga, bonceng tiga. Bonceng tiga ini atau bonceng satu lebih dari satu, ini bisa mengakibatkan kestabilan daripada kita mengemudi roda dua. Yang keempat, tidak menghidupkan lampu depan. Lampu depan ini namanya lampu kejut. Lampu kejut ini artinya sinar yang diberikan akan dapat dipahami oleh pengemudi yang lain, sehingga pengemudi yang lain memahami yang bahwa ada kendaraan di depannya, sehingga dia akan berupaya untuk mengerem atau membelok untuk menghindari kecelakaan. Di samping itu juga masih sering kita lihat kecelakaan ini akibat daripada kecepatan. Kecepatan tinggi ini sering juga terjadi kecelakaan. Karena kenapa? Jalan-jalan ini rata-rata dipotong oleh jalan-jalan kampung. Jalan-jalan besar ada jalan-jalan kecil. Saat dari jalan kecil ada keluar kendaraan lain, ini akan membuat terkejut bagi yang kencang tadi, sehingga dia tiba-tiba terpeleset akan jatuh. Hal ini juga bisa kita lihat dari kejadian yang baru-baru ini di daerah Ulele. Nah itu, dua orang anak muda yang masih remaja terpelanting sehingga patah kakinya, yang satu putus lehernya. Ini sangat kita sayangkan, putus langsung lehernya karena dia pakai helm. Tidak pecah tapi jadi putus. Nah, jadi kalau dia tidak pakai helm, mungkin kepala yang pecah. Karena dia pakai helm standar, sehingga lehernya lepas dari kepalanya. Ya ini karena kencangnya itu sudah jauh sekali. Mungkin kecepatan lebih daripada 150. Nah, sehingga apapun yang terbentur bisa terlepas. Besi pun bisa bengkok paling tidak. Nah, keterangannya tidak apa-apa. Nah, tapi kawan yang ditabraknya tergeser 25 meter ke depan sehingga patah kakinya. Jadi dari kejadian-kejadian yang kita lihat ini rata-rata semua dilakukan oleh usia-usia masih muda. Maka pemerintah telah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2013 untuk semua merasa bertanggung jawab menurunkan angka kecelakaan. Dalam hal ini masing-masing telah ditetapkan. Seperti misalnya Bapeda, dia mengurus masalah manajemen. Bagaimana manajemen di jalan ini sehingga di jalan tidak akan mengandung kecelakaan. Baik dalam segi merengnya, lebarnya, atau pulau-pulaunya. Nah itu, pulau jalan yang di tengah itu namanya pulau jalan. Nah, di samping itu juga diberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan. Dia harus bertanggung jawab terhadap layak jalan kendaraan, tes asap, juga tentang tahun pembuatannya, layak tidak lagi untuk dioperasionalkan.
Di samping itu, Polri diberikan kesempatan untuk melakukan pendidikan, pengajaran, edukasi terhadap pengemudi. Ya, inilah yang sama-sama kita nanti bergandeng tangan dengan guru-guru untuk melakukan edukasi itu. Nah, membuat bagaimana yang tidak memahami jadi memahami, yang lupa untuk diingatkan. Di samping itu juga diberikan tugas kepada PU, bagaimana dia harus membuat jalan. Nah, jalan ini supaya tidak terjadi kecelakaan, tidak ada lubang, tidak ada gelombang. Ya, dalam belok juga dia harus diukur, bagaimana ketika membelok kendaraan tersebut tidak terbalik. Di samping itu juga diberikan semua kepercayaan kepada dinas kesehatan. Bagaimana dia harus berupaya memberi pertolongan yang cepat terhadap korban, membantu yang cukup maksimal, berusaha supaya si korban tidak jadi meninggal. Tapi walaupun apapun yang terjadi, mungkin banyak juga yang meninggal, mungkin akibat tidak tertolong daripada dokter. Namun dokter berhak, tidak boleh menolak korban pasien daripada kecelakaan. Ini sudah ditetapkan dalam impres, dalam pilar terakhir, pilar kelima. Jadi dia berkewenangan dan berhak dan harus untuk melakukan pertolongan kemanusiaan. Jadi dari hal ini bisa kita lihat, untuk Indonesia direncanakan 2025 kita sudah tidak seperti sekarang, harus menurun. Kalau 2050 nanti tidak ada lagi kecelakaan. Usaha ini tidak mungkin terjadi, tidak akan tercapai apabila polisi saja yang bergerak. Maka ini kita bergandeng dengan semua komunitas. Polisi berusaha masuk ke semua pemangku kepentingan, baik dari pegawai negeri, pengusaha, dan komunitas-komunitas masyarakat lainnya. Kita terus melakukan, menggelorakan dekade aksi keselamatan. Semua harus berusaha untuk keselamatan. Karena apa? Kecelakaan lalu lintas setelah dibandingkan oleh PBB, tidak ada yang lebih bisa menyaingi, dalam arti sangat besar dibandingkan dengan penyakit, dibandingkan dengan korban perang. Karena apa? Batas daripada kecelakaan tidak ditentukan oleh waktu, tidak ditentukan oleh tempat, tidak ditentukan oleh jenis. Orang apapun, jabatan apapun, dalam kedudukan apapun, umur berapapun, dimanapun bisa terjadi kecelakaan. Maka dari itu kami mengharapkan bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pegawai negeri yang ditugaskan melakukan pembelajaran di sekolah untuk ikut bertanggung jawab mengajarkan anak-anak didiknya agar anak-anak didik itu bisa selamat dari kecelakaan. Hal ini sudah kita lakukan kira-kira sudah 2 tahun yang kita langsung memfokuskan kepada tingkat guru, dan saya sudah lakukan ke semua guru, termasuk guru-guru agama, guru-guru TK, guru-guru negeri dan swasta, dan guru tingkat menengah atas dan menengah pertama. Ini semua sudah se-aceh. Ya, kali ini mungkin untuk anggaran 2014 mungkin ini yang terakhir dalam tahun 2014. Nanti tahun depan mungkin setelah kita anggarkan lagi, kita mungkin dalam bentuk yang lain lagi, mungkin langsung ke actionnya sampai ready-nya. Nah, bagaimana guru-guru itu memahami, bagaimana sampai ready. Nah, ini nanti kita mungkin masukkan dalam anggaran ke depan supaya nanti guru-guru bisa praktek langsung. Dan ini sangat beruntung untuk lagi dalam pengurusan SIM, karena kalau kita mengurus SIM ada tes praktek, ada teori, ada praktek. Kalau teori kita seperti mengisi soal-soal, kalau praktek ini dari seperti readingnya, bagaimana mengendarai kendaraan yang berkeselamatan. Nah, jadi hal-hal ini juga mungkin berkesinambungan terus-menerus, tapi dalam bentuk yang lain. Kalau untuk tingkat mungkin pelajaran, hasil saya monitor telah masuk dalam pelajaran PKM. Jadi pelajaran lalu lintas sudah ada dalam pelajaran PKM. Kita tinggal mengaplikasikan, menyampaikan bagaimana kepada siswa supaya siswa memahami yang bahwa pentingnya keselamatan di jalan. Dan sangat perlu lagi, karena masa depan dia sangat tergantung juga dengan kesehatan. Coba kalau kita bayangkan dia cacat, tidak mungkin dia bisa jadi TNI, tidak jadi Polri, tidak mungkin dia menjadi seorang camat dalam keadaan dia kurang bagian badannya mungkin. Ya, walaupun ada mungkin seperti yang kita lihat-lihat, tapi itu yang kebetulan mungkin. Tetapi secara formalnya untuk pegawai ini kan ada standarisasi, ya, ada klarifikasi, sehingga tidak gampang bagi orang-orang yang memiliki kekurangan, mungkin kepalanya pecah,
atau nggak ada hidung mungkin kan susah untuk menjadi bisa seperti TNI Polri. Nah, mungkin tuh guru tidak ada masalah kalau dia cerdas. Tapi kalau orang sudah kecelakaan, saya yakin juga tidak cerdas. Karena apa? Kepala teratur dengan aspal ini cukup ngeri. Kita bisa lihat, rata-rata setiap orang yang jatuh, dia pasti mengalami pelupa, mengalami pusing, dan banyak hal-hal yang dialami akibat jatuh atau terbentur. Dan bulan puasa kemarin saya melihat ibu-ibu yang jatuh kena pulau jalan, walaupun dia tidak meninggal, tapi dia tidak berfungsikan lagi kepalanya. Nah, karena apa? Di dalam semua terganggu, otak-otaknya, mungkin sel-sel lainnya akan terganggu. Jadi kami harapkan peran daripada kita semua ini setelah selesai nanti daripada pendidikan ini atau BINTEK ini bisa dengan serius. Nah, kita sampaikan kepada siswa kita. Ya, mudah-mudahan usaha yang baik kita ini akan membuah hasil. Paling tidak di daerah nanti dari satu guru sudah bisa nanti mengajarkan sekian murid, dan dari murid ini sudah bisa mungkin nanti mengajarkan kepada berapa teman-temannya lagi yang di kampung yang nggak sekolah. Saya rasa peran kita ini diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga, karena perbuatan mengajarkan orang dengan ikhlas ini pahalanya besar. Apalagi kalau kita tidak ada embel-embel yang lain. Saya rasa ini kesempatan kita semua. Insya Allah nanti kalau ada yang mau bertanya, ya tanyakan sama kita, supaya mungkin yang tidak jelas nanti bisa jelas. Ya, saya rasa itu dulu. Saya menunggu kalau ada pertanyaan. Ya, untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.